Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi seputar substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Dimohon kesediaannya untuk menyimak. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah memulai langkah penting dalam membangun masyarakat Islam yang kuat dan berlandaskan ajaran Islam. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah mencakup beberapa aspek penting yang membangun dasar masyarakat Islam. Berikut adalah poin-poin utamanya. 1. Membangun Masjid Nabawi. Setelah tiba di Madinah, langkah pertama yang diambil Rasulullah adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid ini memiliki peran yang sangat strategis dan multifungsi dalam masyarakat Islam di Madinah. Berikut fungsi-fungsi penting dari Masjid Nabawi. 1. Tempat ibadah. 2. Pusat pendidikan. 3. Kegiatan sosial. 4. Markas strategi militer. 5. Tempat musyawarah dan pengadilan. 6. Tempat penampungan. 2. Mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Yathrib sebelum kedatangan Rasulullah merupakan wilayah yang sering dilanda konflik antara dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Salah satu pencapaian besar Rasulullah adalah mempersatukan kedua suku ini dalam ikatan Islam, mengakhiri pertikaian yang sudah berlangsung lama. Persatuan ini menjadi dasar stabilitas politik dan sosial di Madinah. 3. Mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Salah satu strategi utama Rasulullah di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Saat kaum Muhajirin datang ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekkah dan dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Rasulullah memperkenalkan sistem persaudaraan antara kaum Muhajirin yang datang dari Mekkah dan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah. Masing-masing keluarga Ansor dipasangkan dengan keluarga Muhajirin untuk saling membantu. 4. Perjanjian Aqabah dan Piagam Madinah. Sebelum hijrah, Rasulullah telah membuat perjanjian dengan kaum Ansor dalam Baiat Aqabah yang mengikat mereka untuk melindungi Rasulullah dan kaum muslimin. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Piagam ini adalah bentuk awal konstitusi yang menjamin hak-hak dan kewajiban warga, serta mengatur bagaimana komunitas muslim dan non-muslim hidup berdampingan secara damai. Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. 1. Dalil perintah perang. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 2. Perang Badar. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Perang ini adalah kemenangan besar bagi umat Islam meskipun jumlah pasukan muslim lebih sedikit dibanding Quraisy. Badar menjadi simbol kekuatan iman dan pertolongan Allah kepada mereka yang berjuang di jalannya. 3. Perang Uhud. Perang Uhud menjadi pelajaran penting bagi umat Islam di mana mereka kalah karena ketidakdisiplinan sebagian pasukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Quran surah Ali Imran ayat 152 tentang pentingnya taat kepada perintah Rasulullah. 4. Perang Khandaq. Pada 5 Hijriah, kaum muslimin menghadapi pasukan gabungan yang jauh lebih besar. Rasulullah menggunakan strategi menggali parit untuk bertahan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 9-27 menjelaskan tentang peristiwa ini dan bagaimana Allah menolong kaum muslimin. Fathu Makkah. Fathu Mekkah, yakni pembebasan Mekkah, terjadi pada tahun 8 Hijriah, yaitu sekitar 630 Masehi, dan merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, di mana Rasulullah SAW dan 10.000 pasukan Muslim memasuki kota Mekkah tanpa perlawanan. Dalil Al-Quran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran Islam akan mengalahkan kebatilan. Ini sering dikaitkan dengan peristiwa Fathu Makkah ketika Rasulullah SAW membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikan ajaran tauhid.
Dalil hadis, Rasulullah setelah menaklukkan Mekkah masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Dalam sebuah riwayat ketika beliau menghancurkan berhala, Rasulullah membaca ayat dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra 81, hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan momen penting ketika Ka'bah dikembalikan menjadi tempat ibadah tauhid dan disucikan dari penyembahan berhala. Peristiwa Fathu Makkah menunjukkan kekuatan kasih sayang dan pengampunan yang diajarkan dalam Islam sebagaimana ditunjukkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebut. Haji Wada dan khutbah terakhir Nabi. Haji Wada adalah haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah, di mana beliau menyampaikan khutbah terakhir di Padang Arafah. Dalam khutbah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat penting tentang 1. Persatuan umat Islam tanpa membedakan suku atau bangsa. 2. Kesetaraan di antara manusia, menegaskan bahwa semua orang baik Arab maupun non-Arab sama di hadapan Allah. 3. Hak-hak perempuan, melarang penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. 4. Perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan, menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Pada saat yang sama, turun surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini menandai bahwa Islam sebagai agama telah sempurna, lengkap dengan segala ajarannya, dan Allah meridhoi Islam sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia.